Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat pemirsa IPISO dimanapun Anda berada, bersama saya Suadi Idris Amir, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali menganalisa dinamika politik yang terjadi di Sulawesi Selatan di awal Oktober ini, atau kurang lebih 52 hari menjelang hari H 27 November 2024. Saya mengajak pemirsa IPISO untuk bersama-sama dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta, selaku analis politik di PTIP. Kita tahu dalam kurun waktu bulan September sampai di awal Oktober, hasil-hasil lembaga survei yang telah dirilis oleh beberapa lembaga, posisi pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi itu masih kokoh di puncak teratas, atau masih unggul jauh dari pasangan Insinyur Ramdan Pomanto dan Ashar Arsad, atau pasangan Diah. Terbaru kita melihat hasil rilis dari lembaga survei Skrip Survei Indonesia atau SSI, yang juga memposisikan Andi Sudirman Sulaiman berada di angka 65% kurang lebih, dan Ramdan Pomanto Ashar Arsad 18% kurang lebih, kalau tidak salah ingat berdasarkan hasil yang dirilis oleh lembaga survei SSI. Hasil survei SSI ini melengkapi hasil survei yang telah dilakukan di awal September oleh Lembaga Nasional Indikator Politik Indonesia, yang juga Andi Sudirman unggul jauh dari Ramdan Pomanto, dan juga melengkapi hasil survei yang kami lakukan, PTIP lakukan di awal September, yang juga memposisikan pasangan Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi berada di atas 60% atau 63%, sekian versi PTIP. Artinya kalau kita melihat survei terakhir dari lembaga survei SSI yang melengkapi, yang hasilnya tidak beda jauh dari yang ditemukan oleh PTIP, membuktikan bahwa kerja-kerja tim dari Andi Sudirman Sulaiman lebih real, lebih terukur, karena mereka langsung bersentuhan dengan akar rumput. Mereka memiliki kerja-kerja politik yang terukur, yang langsung turun dari rumah ke rumah melalui timnya yang bernama tim doser, ditambah relawan-relawan yang mereka miliki, itu lebih terukur sehingga surveinya bisa stabil sampai hari ini. Nah, berbeda pola dengan yang dilakukan oleh Muhammad Ramdan Pomanto dan Ashar Arsad. Dalam pantauan saya selaku analis dari PTIP, saya melihat beliau berdua, pasangan nomor 1 ini, pasangan Dia ini, itu lebih banyak bermain di wilayah pressure isu-isu. Bagaimana mereka memainkan isu positif kampanye melalui jejaring media sosial mereka, melalui pressure media-media online yang sangat sistematis dan terukur, dan juga sudah mulai memunculkan isu-isu negatif kampanye terkait hal-hal yang pernah
dikaitkan dengan pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi yang mereka mulai olah. Ini yang sangat nampak dari pola-pola kerja-kerja politik dari pasangan Ramdan Pomanto, Asar Arsad atau pasangan dia. Nah, berbeda dengan pola kerja-kerja politik yang dilakukan oleh pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi Mase yang mengandalkan jejaring tim dosernya yang memang sudah melakukan canvassing secara terstruktur, sudah mulai melakukan pendataan secara terstruktur, dan sudah mulai mengkelompokkan seluruh basis-basis pemilih secara real melalui metode canvassing door to door mereka. Nah, sejauh ini metode dari tim Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi telah menghasilkan elektoral yang sangat mumpuni bagi pasangan nomor urut 2 ini, pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi ini. Nah, ini menandakan bahwa menghadapi Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi itu tidak cukup kalau hanya menggunakan pressure melalui jejaring media sosial dengan melakukan pressure positif campaign bagi pasangan nomor 1 dan pressure negatif campaign untuk menggradasi elektoral dari Andi Sudirman. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kubu dia agar lebih mengedepankan kerja-kerja yang lebih terukur dengan bisa mengikuti pola-pola yang tidak beda jauh dengan pola-pola yang dilakukan oleh tim doser, tim yang memang dari awal sudah bekerja secara sistematis. Nah, seperti itu. Mari kita bedah seperti apa kerja-kerja doser ini. Doser ini sudah melakukan kerja-kerja politik sejak Pilpres kemarin. Doser ini dipercaya sebagai tim yang digunakan oleh kelompok Kalimantan, kelompok Asbulding untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan terbukti selain Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi menang di Sulawesi Selatan, perolehan suara Golkar dan Gerindra pun cukup signifikan walaupun masih kalah dari Gerindra. Tetapi kerja-kerja politik yang dilakukan oleh doser ini yang memenangkan Prabowo Gibran juga masih berefek bagus bagi Golkar dan Gerindra itu sendiri di Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Belum lagi ketika misalnya dikaitkan dengan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Nasdem untuk Anies Rashid Baswedan di Sulawesi Selatan yang cukup mendapatkan suara signifikan mengalahkan Ganjar Pranowo kemarin. Ini saya pikir menjadi indikator bahwa gabungan dua tim yang memenangkan Prabowo Gibran dan tim yang mengelola kerja-kerja elektoral dari Anies Rashid Baswedan di Pilpres kemarin yang bergabung menjadi satu tim pemenangan untuk memenangkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi membuat sangat ampuh untuk meyakinkan masyarakat Sulawesi Selatan agar mau tetap memilih Andi Sudirman Sulaiman selaku petahana dan diperkuat oleh kehadiran Fatmawati Rusdi selaku wakilnya yang pada pileg kemarin telah membuktikan dirinya beserta partainya pemenang pemilu. Dia juga menjadi peraih suara terbesar di Dapil 1 dan ini menjadi modal dia untuk digandeng oleh Andi Sudirman. Ada dua modal utama Fatmawati Rusdi digandeng. Pertama, partainya pemenang pemilu dengan kursi terbanyak di provinsi dan dia juga peraih suara terbesar di Dapil 1 yang menjadi modal dia untuk membantu pergerakan elektoral Andi Sudirman. Nah, seperti itu. Sangat berbeda dengan pasangan Ramdan Pomanto. Ramdan Pomanto sendiri kita tahu selama ini hanya bermain di wilayah Kota Makassar sebagai wali kota. Wakilnya pun kemarin Asar Arsad ini
gagal terpilih kembali di Dapil 9 sebagai petahana caleg provinsi karena Nasdem yang meraih kursi 5 kursi di Dapil itu membuat dia gagal, sehingga indikator-indikator pendukung bagi pasangan dia ini belum terukur karena tidak ada mesin politik di Pilpres yang cukup mumpuni membantu pergerakan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ini yang maju melawan pasangan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa Andi Sudirman ini memang tingginya surveinya karena faktor dia memiliki tim yang sudah terbangun sejak Pilpres dan Pileg kemarin yang masih solid dan semakin solid di pilkada ini karena ditopang oleh kekuatan finansial yang cukup bagus dari tokoh-tokoh yang memiliki kos politik yang besar yang membackup pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Ini menjadi PR yang sangat berat bagi Ramdan Pomanto Arsat yang saat ini masih lebih banyak dominan bermain di wilayah isu-isu baik itu budaya, agama, seperti itu. Saya tidak mengatakan isu-isu itu tidak efektif. Isu-isu itu bermain di wilayah isu seperti itu pasti tentu efektif. Tapi dengan sisa waktu yang dengan sisa waktu yang tinggal 50 hari kurang lebih membuat saya itu tidak cukup untuk bisa menghadapi Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Dani Pomanto harus membentuk jejaring tim yang lebih kuat, lebih terstruktur kerja-kerja politiknya di 24 kabupaten kota kalau ingin bersaing menghadapi Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Kalau hanya sekedar memainkan isu-isu saja menurut saya itu tidak cukup karena mesin politik dari Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi itu sudah bermain di akar rumput, sudah bermain di wilayah TPS, sementara Ramdan Pomanto masih sibuk bermain di wilayah penyebaran isu positif campaign untuk pasangan mereka dan negatif campaign untuk pasangan lawan. Nah, kalau sampai akhir Oktober Ramdan Pomanto dan Asar Arsat ini hanya fokus bermain di wilayah isu seperti ini, saya pikir agak berat dia untuk bisa mengejar ketertinggalan elektoral untuk bisa mengimbangi Andi Sudirman. Jangankan mengalahkan, mengimbangi pun akan sulit ketika dia tidak cepat lompat melakukan kerja-kerja politik real. Bahkan saya ingin mengatakan harus kerja 2-3 kali lipat. Harus bisa membentuk tim 2 kali lipat untuk bisa mengimbangi pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Karena Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi unggul karena memang dia memiliki jejaring tim yang sudah teruji di Pilpres dan tim itu terawat karena di-backup oleh kos politik yang cukup kuat untuk bisa membantu pasangan ini kembali menang. Kita menunggu seperti apa gebrakan Ramdan Pomanto Asar Arsat dalam kurun waktu 50 hari terakhir ini. Kalau dia betul-betul serius, maka tentu yang harus diutamakan adalah bagaimana sesegera mungkin dia membentuk tim berlapis untuk mengimbangi jajaran tim Andi Sudirman yang sudah berakar, yang sudah bermain di wilayah TPS, sehingga dia bisa melakukan pressure gerakan-gerakan real langsung berbasis akar rumput, langsung berbasis TPS melalui kampasin door to door dan lain-lain. Itu yang kita tunggu dari pasangan Ramdan Pomanto. Apakah dia mampu mengejar survei Andi Sudirman Sulaiman atau Fatmawati Rusdi atau tidak, itu sangat tergantung seperti apa dia menggerakkan timnya. Timnya kan sudah terbentuk, tinggal memang sampai hari ini belum terlalu terlihat pola-pola kerjanya, belum terlalu terasa sehingga efek elektoralnya pun belum terasa. Seperti itu. Nah, ini kalau di versi kami Ramdan Pomanto kan 22%, tapi di versi SSI dia hanya 18%. Di versi indikator dia baru 9% dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini. Nah, ini PR bagi Ramdan Pomanto. Menggunakan indikator dari survei kami saja yang 22% itu masih sangat jauh dengan angka 63. Apalagi menggunakan variabel hasil survei SSI yang dia hanya
18%, sementara Andi Sudirman 65 versi SSI, dan versi indikator Andi Sudirman 46 dan dia 9,3. Nah ini kita tunggu seperti apa gebrakan-gebrakan. Kita menunggu apakah dia serius betul-betul ingin melawan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi, sekaligus berbarengan dia mengurus cara memenangkan istrinya di Makassar yang saat ini juga masih tertinggal survei dari Paket Mulia. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pemirsa Ipiso dimanapun Anda berada, ini yang bisa saya sampaikan selaku analis politik dari PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.